hidup, berkembang adalah alat musik yang dilahirkan, hidup, dan berkembang serta diwariskan secara turun-temurun. Oke, sekarang kita lihat sini. Sekarang kita masuk pada jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Jadi, baik alat musik tradisional dan juga alat musik barat itu jadi setiap alat musik memiliki pengelompokan ya. Karena alat musik di Indonesia maupun di luar Indonesia itu memiliki cara memainkan yang berbeda-beda, baik dari sumber bunyinya ataupun organologi dari alat musik sendiri ya. Yang pertama, kita akan membahas alat musik berdasarkan sumber bunyi. Alat musik berdasarkan sumber bunyi. Alat musik berdasarkan sumber bunyi. Jadi dibagi menjadi 5 ya. Alat musik itu berdasarkan sumber bunyinya dibagi menjadi 5 kelompok. Berdasarkan sumber bunyi saja. Oke, perhatikan. Yang pertama ada aerofon. Yang mana sumber bunyinya berasal dari getaran udara. Coba sebutkan alat musik apa yang menggunakan udara? Yang ditiup. Seruling, trompet, apa lagi? Apa lagi? Saxophone. Apa lagi? Yang pernah kalian lihat? Jadi ada banyak ya, kalau alat musik tradisional ada seruling ya. Kalau alat musik Eropa itu trompet, saxophone dan lain-lain, tuba ya. Kemudian yang kedua, silakan ini ya. Ada kordofon ya. Kalau kordofon bunyinya berasal dari getaran senar atau gawai. Jadi nama lain dari senar itu adalah gawai ya. Jadi seluruh alat musik yang menggunakan senar namanya kordofon. Coba berikan contoh alat musik yang pakai senar. Gitar, biola, apa lagi? Yang pakai tali. Kalau di Indonesia alat musik tradisionalnya biasa apa? Ada? Kecapi, sasando. Tahu sasando? Kalau musik tradisional dari Pak. Kemudian yang ketiga ada idiofon. Bisa dicatat ya? Ada idiofon, di mana sumber bunyinya berasal dari getaran badan alat itu sendiri. Ya, contoh. Apa? Angklung. Apa lagi? Apa lagi? Nanti bergetar dia baru berbunyi. Bisa juga sambil dipukul atau dipoki.
dan alatnya sendiri. Alat musik tradisional toli-toli pun dia termasuk ideofon ya, karena nanti bergetar dia baru mengeluarkan bunyi. Apa namanya? Alat musik tradisional toli-toli? Apa? Apa lagi? Gak lupa ya. Desa. Lintang dan juga yang besar apa namanya? Gong ya. Jadi kalau alat musik tradisional toli biasanya ada yang begini ya, besar, lalu ada gong yang tergantung. Pernah lihat? Biasa kalau ada kalian yang besar, tergantung juga terbuat dari besi ya. Dia nanti bergetar atau nanti ditopi baru mengeluarkan bunyi. Jadi ingat, alat musik yang apabila dia bergetar baru mengeluarkan bunyi disebut dengan ideofon. Kemudian ada membranophone yang bunyinya berasal dari selaput tipis. Yang kelima ada elektrofon, yaitu bunyinya berasal dari tenaga listrik ya. Ini akan dijelaskan lebih lanjut terkait apa itu aerofon. Coba lihat. Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara yang ada di dalam tubuh alat musik tersebut. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, seruling ya. Itu contoh dari aerofon. Jadi kan kalau aero berarti udara ya. Kemudian bunyi murni dihasilkan dari udara yang ditiup atau dipompa sehingga bergetar dari senar, membran atau badan alat ya. Jadi nanti ditiup baru dia menghasilkan bunyi. Fungsinya alat ini sering digunakan untuk melodi atau memberikan harmoni dalam ensemble musik ya, baik tradisional maupun modern. Jadi kalau seruling dia mainnya melodi ya. Tidak usah dijelaskan bahwa melodi yaitu bunyi yang nadanya dibunyikan secara satu per. Contoh aerofon ada seruling atau suling bambu Indonesia. Kemudian ada juga harmonika. Banyak ya contohnya ya kalau yang pakai angin atau udara atau aerofon. Jadi mulai sekarang harus kita mengelompokkan mana jenis alat musik ya. Jadi nanti kalau saya tanya aerofon bunyinya berasal dari getaran udara. Oke, kita next selanjutnya ada kordofon. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kordofon bunyinya berasal dari getaran senar. Nah, di sini ada prinsip kerja dari kordofon atau cara kerjanya, bagaimana alat musiknya bisa menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan ketika senar dipetik, digesek maupun pukul ya. Jadi ada beberapa senar yang besar itu biasa kalau main kontrabas yang besar itu biasa harus menggunakan tenaga ekstra ya. Kemudian getaran senar diperkuat oleh resonator atau dari alat musik sehingga terdengar nyaring. Jadi biasa yang menggunakan senar, ada senar kemudian ada ruang di bawah senarnya ya, itu untuk menampung getaran dan menghasilkan bunyi. Itu menampung bunyi ya, sehingga bunyinya bisa lebih nyaring. Itulah kenapa gitar yang akustik biasanya ada ruang kosong di tengahnya ya, kemudian ada ruang. Tapi juga demikian, kecuali harpa mungkin dia bunyi senarnya ditarik sangat kencang sehingga apabila dipetik jadi lebih keras kedengarannya. Kalau biola kan bunyinya digesek. Tahu harpa dan biola? Tahu biola tak? Biola yang seperti itu tapi yang kecil. Hah? Kalau harpa yang begini, kalau kita yang besar. Biasa kalau di film-film kartun apabila ada ini ada malaikat kecil, biasa harpa yang kecil. Biasa dipakai dalam orkestra, tapi kalau film besar ya, ini juga termasuk kordofon. Contoh alat musik yang termasuk dalam kordofon adalah, coba lihat nomor 1 ada apa? Ada capi, apa lagi? Lebak, ada saksender dari NTT, ini Sumatra Timur ya, capi dari Sunda, lebak dari Jawa. Kalau alat musik barat atau alat musik modern ada gitar, biola, harpa dan juga piano. Jangan salah ya, piano itu piano akustik, piano grand piano yang besar, biasanya ada bentuk klub. Piano itu sumber bunyinya berasal dari senar, ya, dari senar. Jadi kalau kalian melihat piano yang besar yang ada bentuknya, di bawahnya itu senar semua. Jadi apabila piano ditekan, itu akan terputing otomatis, ya. Jadi bunyinya dihasilkan dari senar. Kecuali kalian pakai keyboard, pakai elektrik ya, ini udah bagian dari hasil dari listrik. Kemudian ada videophone. Ketiga ada videophone. Oke,
hidrofon seperti yang saya jelaskan tadi adalah alat musik yang bunyinya dihasilkan dari getarannya sendiri atau dari getaran badan alat ya. Contohnya apa? Ada ya gamelan Bali, gamelan Jawa itu nanti bergetar atau nanti digetarkan dipukul baru menghasilkan bunyi. Kemudian ada melita, instrumen melodi yang terbuat dari bilah kayu. Dia kurang lebih cara kerjanya seperti belira, yang ada di drum band ya, tapi dia terbuat dari kayu ya. Ya sama, belira juga termasuk hidrofon, berasal dari seperti ada. Kemudian ada angklung nanti digetarkan baru bisa menghasilkan bunyi. Contoh alat musik modern yang termasuk pada hidrofon itu xilofon kurang lebih mirip dengan mariba atau yang mariba ya. Kemudian ada triangle. Pernah lihat triangle? Dia besi segitiga. Ada silinya. Biasanya ditemukan di orkestra yang ada pemain alat musik banyak orang pakai biola, pakai cello yang besar, kemudian ada konduktor di depannya. Pernah lihat kan? Pernah ya? Kemudian di bagian perkusi di bagian belakang itu ada yang menggunakan yang namanya di triangle. Dia besi, bunyinya besi. Jadi kita akan ya. Kemudian ada maracas, tahu maracas? Pernah lihat sebuah penyanyi bajakan rumba? Dia itu maracas. Yang bentuknya seperti ini. Pernah lihat upin-upin goyang Korea? Dengan maracas, ya? Yang digetar-getarkan. Ya. Jadi itu namanya maracas. Kemudian ada tamborinnya seperti alat kasidah tapi pinggirannya ada kelinci. Pernah lihat? Undang kasidah tapi pinggirannya ada kelinci. Ya, jadi kami diberikan ini ya. Dan ini termasuk pada kategori alat musik di hidrofon. Apa tadi hidrofon? Alat musik yang bunyinya ya berasal dari getaran badan alat pusat. Kemudian yang keempat ada membranofon, yang mana sumber suaranya berasal dari selaput tipis ya. Ini membranofon adalah alat musik perkusi yang menggunakan getaran selaput atau membran atau kulit ya, yang diletakkan pada badannya untuk menghasilkan bunyi. Mekanisme bunyinya, bunyi muncul saat membran dipukul, ditepuk ataupun digesek. Tegangan membran sangat mempengaruhi tinggi rendahnya nada. Fungsi utamanya hampir selalu berfungsi sebagai menjaga ritme dan menentu tempo dalam sebuah pertunjukan musik. Contoh, bunyi muncul saat membran dipukul. Apa itu membran? Selaput tipis. Selaput biasa terbuat dari kulit. Betul Fadri, terbuat dari kulit. Ada juga kulit buatan atau membran sintesis ya. Biasa ditemukan pada drum band. Pernah lihat drum band? Pernah lihat dengan belon? Senarnya pernah lihat? Pernah lihat kelasnya? Itu terbuat dari kulit yang plastik atau sintesis ya, kulit buatan. Itu contoh dari alat musik membranofon ya. Kemudian ditepuk, apa yang biasa ditepuk? Alat musik terbuat dari kulit sapi ditepuk. Kulit sapi ya. Apa yang ditepuk dari kulit sapi? Benda. Apalagi? Pernah lihat orang mengiringi musik dangdut? Pernah kan? Biasa di Indosiar kan syuting itu pemain musiknya ya. Ada yang main gendang ditepuk kiri kanan. Kemudian ada yang main ketipung. Tahu ketipung? Ketipung dia begini. Bersamaan dia satu ini. Biasa dimainkan bersamaan dengan gendang untuk mengiringi musik dangdut ya. Kalau dangdut kan berasal dari kata bunyinya yang dangdut. Ini namanya dangdut. Begitu juga ketipung. Tapi ketipung bunyinya muncul apabila salah satunya ditepuk, yang satu digesek. Jadi kalau kalian perhatikan, biasa suara dangdut ada yang dangdut, ada begitu kan? Biasa coba kalian dengar, perhatikan musik dangdut, pasti selalu ada bunyi dut yang agak gemar ya, dia agak melambai sedikit bunyinya ya. Itu dihasilkan dari ketipung, bunyinya digesek, untuk itu baru digesek, baru bunyinya dulu. Nah, nanti coba sekali-sekali kalau menonton musik dangdut atau mendengarkan musik dangdut, pasti ada bunyi dut. Jadi dihasilkan dari bunyi ketipung ya. Ini berangkat. Contohnya gendang atau tendang, dan bukan hampir seluruh Nusantara, Jawa, Batak, Bali dan lain-lain ya. Bahkan di
Sulawesi pun itu jumlahnya beda-beda ya. Kalau biasa juga di Sulawesi Utara sana ada yang pakai rebana, dia jumlah tapi lebih besar lagi punya rebana ya. Kemudian tiba sejenis drum dari Maluku dan Papua digunakan dalam tarian dan ritual. Kemudian ada rebana. Biasa kalau orang Sulawesi Utara bilangnya rebana. Beda-beda ya bentuknya rebana tiap daerah. Oke, sementara itu versi modern mencakup set drum. Tahu set drum? Tahu drum tak? Ini drum ornamen drum, ini ada bass, ada senar, ada pop. Tahu kan? Ada brass. Tahu drum tak? Yang lain tahu drum? Oke, kemudian ada senar drum. Senar drum itu biasa dipakai di sinden. Yang buat teman-teman yang pakai stick kayu, ya. Kemudian ada bongo. Ini bongo dari bongo ini berbagian dia ya. Kemudian masuk pada yang kelima, tadi ada elektropop atau era musik elektrik. Elektropop adalah kategori modern. Sumber bunyinya dihasilkan atau diperkuat sepenuhnya dengan tenaga listrik. Musik elektronik ini dibuat dari nol melalui sirkuit elektronik. Misalnya synthesizer. Satuan listrik. Alat musik akustik biasanya dimodifikasi dan diperkuat secara elektronik. Misalnya gitar listrik ya. Ya, contoh alat musik elektropop lainnya adalah piano digital, organ listrik. Tahu organ listrik? Tahu. Apa? Alika? Apa organ? Pernah lihat keyboard? Pernah lihat elektron? Ini yang mainkan macam piano namanya organ ya. Organ, sebenarnya organ. Gitar listrik ini dia mirip-mirip organ tapi lebih banyak lagi pilihan elektroniknya. Jadi beberapa alat ini mampu menciptakan berbagai suara dan nada. Gitar listrik dan bass listrik esensi dalam musik rock. Nah, jadi sekarang karena seiring berkembangnya zaman, semua alat musik sudah bisa dijadikan alat musik rock ya. Apa tadi yang berubah? Adalah alat musik ya. Berasal dari Oke, jadi kelima hal tadi adalah klasifikasi atau pengelompokan alat musik berdasarkan sumber apa? Sumber bunyinya. Mana klasifikasi itu untuk memahami dunia alat musik yang sangat kaya ya. Setiap jenis memiliki peran unik dari menghasilkan melodi hingga alat musik ya. Yang pertama ada alto, lalu ada apa? Mikrofon, kemudian ada mikrofon. Ada mikrofon, kemudian ada elektrofon. Oke, baiklah. Sekarang Ustazah ada tugas untuk tiap-tiap kelompok ya. Jadi silakan dicatat tugasnya. Nanti setelah saya berikan waktu untuk berdiskusi, kalian maju ke depan melakukan yang namanya presentasi.
Jadi, kelima jenis tersebut silakan kalian jelaskan kembali pengertiannya. Contoh, aerofon. Aerofon nanti di sumber bunyinya, di kotak yang sebelahnya kalian jelaskan aerofon itu apa, sumber bunyinya bagaimana ya, atau cara memainkannya bagaimana. Oke? Paham? Kemudian di sampingnya contoh alat musiknya seperti apa. Oke? Nanti silakan didiskusikan. Disebutkan alat musik berdasarkan jenisnya dan kalian di sini atau mau pakai pengalaman pribadi boleh. Saya pernah main alat musik ini, saya pernah main alat musik ini. Ya, terus diklasifikasikan alat musik itu termasuk di jenis apa ya? Bisa yang tradisional, bisa juga alat musik Eropa atau alat musik Barat dan juga alat musik modern ya. Tapi jangan lupa perbedaan antara sumber bunyinya diperhatikan ya. Paham ini? Kalau bertiga paham? Nanti kalau kasih waktu untuk berdiskusi, silakan diskusikan ya. Mungkin pernah lihat alat musik apa, pernah main alat musik apa. Kemudian isi itu termasuk contoh dari jenis alat musik. Paham ini? Oke, saya kasih waktu 15 menit. Oke? 15 menit dari sekarang, silakan didiskusikan. Setelah itu kita presentasi. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya? Bisa.
Nih gambar saudara. Ya. Gambar. Gambar